Oke, selamat siang Sobat Disi. Kembali lagi ke channel YouTube disasterchannel.co. Di sini saya Kori Saifatun sudah bersama salah satu dosen keren di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bidang keperawatan, Ibu Eni Nuraini, betul Bu? Betul sekali. Kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Kori. Habis long weekend ya Bu? Betul. Ya Allah. Long weekend ya, walaupun long weekend mahasiswa saya jadi relawan tetap standby mereka. Ya, Masya Allah. Ya Ibu, sebenarnya hari ini kita akan ngobrol terkait hubungannya ilmu keperawatan dan juga kebencanaan. Mungkin nanti Ibu Eni bisa ceritakan pengalamannya seperti apa saat turun bencana gitu, Baik. saat mengaplikasikan ilmunya. Oke, iya. Mungkin pertama aku mau nanya sih Ibu, gimana sih pengalaman Ibu turun bencana gitu, bisa dijelaskan mungkin seperti apa kondisinya di sana, kemudian kenapa penting gitu perawat itu turun langsung ke bencana? Oke, ya. Saya cerita dari mana ya? Oke, saya cerita sendiri. Pertama dari segi keilmuan dulu kali ya, keperawatan. Sama halnya dengan profesi tenaga kesehatan lain, kondisi bencana adalah kondisi yang luar biasa kan, di mana kebutuhan akan pertolongan kesehatan atau disebutnya kondisi krisis kesehatan itu kadang-kadang melebihi dari fasilitas dan kapasitas yang ada di satu daerah yang terkena dampak, ya. Dan seperti yang kita tahu, ketika fase tanggap darurat atau ketika fase impact ya dibilangnya ya, itu pada saat itu akan jatuh banyak penyintas dan korban. Nah, dan kami sebagai tenaga kesehatan tentu pada saat bencana, kalau orang kesehatan bilangnya, kita pakai terminologinya sebenarnya krisis kesehatan. Sesuai dengan di nomenklatur Permenkes nomor 75 tahun 2019 tentang penata laksanaan krisis kesehatan atau penata laksanaan bencana. Jadi bagaimana seorang perawat punya peran sangat penting gitu ya. Sama halnya dengan dokter, sama halnya dengan farmasi ya, atau apoteker, kita memiliki peran yang sangat penting, vital. Karena pada saat bencana yang akan diturunkan pertama kali pasti tim itu dokter, perawat, dan apoteker juga dengan beberapa mungkin sanitarian atau ahli epidemiologi. Untuk apa? Kalau perawat dan dokter biasanya ketika turun tuh perannya luar biasa. Yang satu melakukan triase. Triase itu kita nyortir, ya, menyortir berapa banyak penyintas, berapa banyak korban bencana yang bisa kita identifikasi, kemudian bisa kita selamatkan sebanyak-banyak mungkin dalam kondisi fasilitas kesehatan terbatas, tenaga kesehatan yang tersedia di daerah terdampak terbatas. Itulah mengapa keperawatan itu menjadi salah satu profesi yang vital ketika bencana. Nggak perlu jauh-jauh lempar di tahun 2004 ketika tsunami ya. Tsunami itu merupakan titik poin bagaimana sebuah negara akhirnya punya undang-undang untuk ngatur bencana. Dalam artian nggak bisa bencana itu kayak orang bikin kepanitiaan, habis selesai bencana bubarkan gitu kan ya. Bahwa bencana itu adalah sesuatu event yang bisa diprediksi. Sehingga ketika itu bisa diprediksi, tentu bisa dimitigasi, dikurangi faktor-faktor resikonya. Nah, dari situ nggak perlu jauh sampai situ, kita lihat aja pandemi COVID-19, itu termasuk bencana juga. Di saat seperti itu kelihatan tenaga kesehatan menjadi profesi yang sangat vital dan naik daun saat itu ya. Lumayan naik daun karena memang kita ditugaskan untuk menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya. Dengan kondisi fasilitas kesehatan saat di awal-awal pandemi juga terbatas, tenaga kesehatan juga banyak yang tumbang, juga terbatas. Jadi seperti itulah keperawatan menjadi hal yang sangat penting di bencana. Lalu dari sisi profesi, dari sisi keilmuan, bahwa saya sendiri adalah lulusan dari Jepang. Saya mengambil konsentrasi S3 saya Disaster Nursing Global Leader Program. Program menjadi seorang pemimpin di keperawatan bencana. Seperti itu.
Lalu apa saja pengalaman saya? Pengalaman saya yang terakhir itu di tsunami Anyer. Oh, Anyer. Ya, sebelumnya di gempa bumi tahun 2018 Lombok. Ah, Nah, tentu karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Dimana kalau di Lombok itu adalah gempa bumi tektonik. Dan waktu itu berbarengan sekali ya dengan gempa dan liquefactions di Sulawesi. Nah, berbarengan, tapi saya harus milih. Jadi saya pilih waktu itu berangkatnya yang ke Lombok. ke Lombok. Ya, saya background saya kebetulan adalah seorang perawat jiwa. Ya, dan konsentrasi saya tentu memulihkan kondisi psikologis para penyintas bencana. Sehingga pengalaman saya terlibat dalam gempa tahun 2018, tahun 2020 berfokus kepada pemulihan kondisi psikologis para penyintas bencana. Jadi biasanya kalau sekarang sudah berubah manajemen ya, kita ada tenaga cadangan krisis kesehatan TCK. Nah, dulu waktu belum ada TCK, maka biasanya nanti Kementerian Kesehatan dengan Pusat Krisis Kesehatan ya, itu akan menghubungi para organisasi profesi. Dan saya bernaung di bawah organisasi profesi Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Dan ketika bencana biasanya Pusat Krisis Kesehatan menjadi koordinator untuk menurunkan tenaga-tenaga kesehatan, dan biasanya akan mengontak organisasi profesi. Kalau dokter dengan IDI, kalau perawat dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, itu akan meminta bantuan siapa yang bisa diterjunkan. Nah, kalau di fase-fase bencana itu kan ada fase tanggap darurat, ada fase transisi tanggap darurat, ada fase pemulihan. Nah, ketika fase tanggap darurat itu biasanya nanti yang terjun adalah teman-teman perawat yang basicnya bekerja di IGD dan di ruang operasi, ya. Karena memang ketika mereka terjun, yang IGD itu udah terbiasa bagaimana melakukan triase. Triase itu mengklasifikasikan, menentukan derajat keparahan pasien. Ya, kalau kita ke UGD kan nggak bisa langsung diatasi ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, begitu juga yang terjadi di lapangan pada saat bencana. Biasanya kalau kayak begitu yang terjun baru tim awal, belum banyak. Kalau lihat ada 5.000 penyintas bencana. Yang turun itu biasa 8 perawat dan 2 dokter. Oh, sangat. Ya. Tapi karena melakukan triase aja. Triase itu dengan tenaga kesehatan seadanya, gimana caranya kita bisa nolong orang sebanyak-banyak mungkin. Sehingga kalau pada kasus-kasus penyintas bencananya cederanya serius, patah tulang, cedera kepalanya hebat sampai penurunan kesadaran, si penyintasnya sampai pingsan, itu biasanya kita memberikan bantuan minimal, habis itu langsung memungkinkan rujuk. Kalau pada kondisi-kondisi bisa tidak sampai mengancam nyawa, maksudnya sirkulasi masih oke, nafas masih oke, tapi dia ada cedera-cedera, itu bisa ditangani di posko-posko pengungsian atau posko kesehatan atau rumah sakit lapangan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu teorinya katanya 3-7 hari. Tapi kenyataannya biasanya tempat-tempat bencana terisolir, Iya, betul. akses ke sana sulit. Sehingga biasanya masa-masa di awal tanggap darurat itu sebelum masa transisi itu biasanya 2 minggu baru benar-benar tim kesehatan bisa sampai ke lokasi di sana. Tim-tim kesehatan yang diterbangkan dari Jakarta. Kita sampai ke sana udah 2 minggu, nanti memberikan itu semua, bangun rumah sakit lapangan, bangun posko kesehatan. Jika kondisi, kebetulan waktu di Lombok itu yang luar biasa, Lombok itu sampai hampir seluruh Lombok itu kena gitu kan, sehingga muncullah banyak, ada rumah sakit lapangan, ada posko kesehatan. Nah, saya sebagai perawat jiwa biasanya saya baru akan diterjunkan di minggu keempat, karena harusnya kan di minggu ketiga gitu ya, udah turun, atau minggu kedua udah turun. Tapi kan karena di Indonesia biasanya tidak ada satupun kondisi ideal. Ya, idealnya hari 24 jam pertama langsung tuh bantuan dari luar datang gitu. Tapi biasanya 24 jam pertama malah baru pakai tenaga-tenaga lokal di situ, maksudnya dokter di sana, perawat di sana yang diberdayakan maksimal, tapi sambil menunggu bantuan dari provinsi lain. Nah, biasanya saya turun. Nah, waktu di Lombok itu saya di minggu ketiga saya terjun,
Dan tugas saya pertama kali terjun adalah memastikan tenaga kesehatan yang ada di provinsi tersebut punya skill dulu. Kan harusnya skill diberikan ketika masa sebelum ada bencana, sebelum gitu kan harusnya ya. Harusnya. Tapi ya kondisi di sana waktu itu belum semua perawat memiliki skill dukungan psikososial pada saat bencana. Maka pada saat itu saya dihubungi oleh Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, siap nggak terjun, turun ke Lombok? Siap. Oke, saya berangkat, kebetulan posisi saya lagi di luar negeri. Terus ketika ada gempa, saya langsung koordinasi, terus saya pulang ke Indonesia, terbang ke Indonesia, sampai siang, mendarat di Indonesia, Jakarta siang, sore 3 jam kemudian saya langsung berangkat ke Lombok. Di Lombok langsung kita akan biasanya kumpul di satu kayak posko pusat di situ, mulailah membagi, dikasih tahu petanya, ini kondisinya seperti ini kondisi di lapangan, ada berapa banyak titik posko yang harus nanti kita datang memberikan layanan dukungan psikososial. Setelah selesai melakukan rapat malamnya, kami akan melatih tenaga perawat baik yang bekerja di rumah sakit jiwa, kebetulan provinsi itu punya rumah sakit jiwa, jadi ngelatih dulu, atau relawan-relawan perawat yang ingin terjun memberikan dukungan psikososial. Latihan di malam itu juga selesai, besok paginya kami dipecah menjadi beberapa kelompok, masuk ke posko-posko kesehatan. Di posko-posko kesehatan itu seperti biasa nanti saya harus melakukan screening, penapisan awal gitu ya, pakai beberapa alat ukur atau kuesioner yang biasa digunakan oleh WHO. Kita memastikan seberapa besar derajat masalah psikologis yang dialami sambil memastikan. Lalu nanti kita kelompokkan berdasarkan kelompok usia. Gitu. Jadi yang kelompok usia anak-anak nanti kita akan berikan terapi bermain. Rekreasional terapi yang sifatnya bisa mengalihkan kecemasan, ketegangan, kebingungan dengan berbagai media bermain, menggambar, mewarnai gitu, atau storytelling. Sedangkan untuk dewasa kita akan kasih dukungan psikososialnya berupa terapi relaksasi progresif, apalagi ya, imaginary terapi. Artinya kita memfokuskan memberikan dukungan psikososial itu gak boleh individual. Ya, jadi maksudnya saya ngadepin satu penyintas, nanti saya ajak dia bicara, saya berikan dia sesi konseling atau psikoterapi, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Jadi dalam panduan umum memberikan dukungan psikososial pada saat bencana, kita wajib memberikan dukungan psikososial dalam bentuk kelompok dulu. Ada klasifikasinya. Ya, kalau ternyata kita menemukan penyintas yang memang kelihatan dia cemas berat, stres banget gitu ya, stres banget, baru kita rujuk ke tenaga spesialis, psikiater, psikolog klinis, perawat spesialis jiwa. Nah, kalau tidak ada, maka kita bisa berikan terapi secara general, yaitu tadi saya bilang relaksasi progresif. Nah, dan itu dilakukan setiap hari, kita muter terus di setiap posko. Itu yang tugas utamanya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk meminimalisir ketegangan, ketakutan karena gempa. Apalagi gempanya gempa susulan. Jadi sambil ngasih briefing pun terus aja goyang gitu ya. Pas lagi kayak gini, saya lihat semua para penyintas, para tenaga kesehatan yang kita latih ikut-ikutan ketakutan dia, karena gempa susulannya muncul. Padahal saya udah minggu ketiga kalau ke sana. Dan seharusnya gempa susulan itu tidak sekuat itu intensitasnya, karena saya belajar tentang keperawatan bencana. Seharusnya tidak sekencang itu, tapi di Lombok saat itu masih kencang, walaupun skalanya lebih rendah daripada yang serangan pertama. Jadi kan di Lombok itu gempa yang pertama sekali itu cuma sekitar 5 apa 6. Gempa keduanya beberapa hari kemudian 7. Malah jadi harusnya aftershock dibilangnya ya. Gempa susulan itu harusnya biasanya lebih ringan. Di Lombok itu ada anomali, malah gempa susulannya lebih kencang. Itu yang membuat sekalipun kita tenaga kesehatan karena nggak terbiasa ya, proses belajar tentang bencananya juga nggak reguler seperti di Jepang. Panik ketika sedang ini, bu, atau ada yang lagi ada anak tidur, tiba-tiba posko kita goyang lagi, keluar semuanya gitu kan. Terus sampai dibilang sama teman-teman di sana, Bu ini kok tenang?
Ya karena di Jepang setiap bulan latihan bagaimana evakuasi bencana, dan juga masyarakatnya sudah teredukasi dengan baik. Jadi kita punya prinsip 20 kan, 20 detik pertama ya, kemudian 20 menit, kemudian 20 kilometer. Kalau ternyata goyangannya lebih daripada 20 detik baru kita melakukan evakuasi saat itu juga. Kalau cuma sesaat kurang dari 20 biasanya ringan gitu kan. Oh gitu ya Bu. Ya itulah bentuk pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang bencana gitu ya. Jadi kita jadi lebih tenang tahu bahwa ini cuma gempa susulan yang sifatnya ringan. Itu seperti itu. Dan itu tiap posko, dan memang jalanan rusak. Jalan terputus. Jadi harusnya ke satu tempat kita begini, kita harus muter. Sambil kita tetap harus membawa logistik makanan. Jadi saya pikir saya akan fokus hanya memberikan dukungan psikososial, ternyata tetap harus membawa logistik makanan, karena memang makanan saat itu juga nggak lancar ya distribusinya saat itu ya, karena bisa kita pahami listrik belum pulih sepenuhnya ya, jadi hanya tempat-tempat objek-objek vital yang dapat listrik. Dan itu di minggu ke-3 sampai ke-4 saya ke sana. Sambil terakhir melatih seluruh perawat-perawat untuk bisa terbiasa melakukan dukungan psikososial, screening dulu ke pasiennya atau ke penyintasnya. Setelah di screening, diidentifikasi, kalau kategorinya berat, maka pindahkan dia, segera rujuk. Kalau sedang sampai ringan, kita bisa kelompokkan berdasarkan kelompok usia. Seperti itu. Nah, kalau yang di sumur, tsunami di sana, itu beda lagi karakteristik ya, karena tsunami ya, bukan gempa tektonik yang merusak bangunan, tapi ini tsunami. Jadi gelombang tsunami-nya menyapu sana. Dan saya kebetulan sumur ini atau Selat Sunda ya, anak Gunung Krakatau ini adalah tempat di mana saya biasa melakukan aktivitas mitigasi atau pendidikan kesehatan kepada para perawat, para kader gitu ya. Jadi saya udah terbiasa ke sana. Dan balik lagi, saya nggak diterjunkan di minggu-minggu awal ya, karena kalau di minggu-minggu awal pasti yang turun tuh teman-teman sejawat saya yang backgroundnya kerjanya di UGD, ruang operasi gitu. Karena memang tujuannya itu. Karakteristik penyintasnya juga beda. Kalau yang di gempa bumi di Lombok itu banyak yang fraktur, patah tulang. Kalau yang di sana penyakit infeksi, karena ya itu kan lama tinggal di penampungan. Cenderung lebih ringan ketimbang waktu tsunami di Aceh gitu ya. Jadi bukan karena kasus fraktur tidak begitu banyak gitu ya. Jadi lebih kepada pengobatan karena penyakit infeksi saja. Nah, saya tetap terjun ke sana di waktu itu saya minggu ke-3 atau ke-4 saya lupa. Masih di bulan Januari, karena kalau nggak salah si tsunami itu waktu itu di pas perayaan malam tahun baru ya. Terus saya baru bisa terbang ke Indonesia. Posisi saya masih tetap di luar negeri. Jadi kalau ada apa-apa saya terbang dari Jepang ke Indonesia ke sumur. Tapi sumur ini adalah tempat yang cukup familiar untuk saya, karena saya memang mengembangkan sistem dukungan psikososial bencana yang saya latih sampai ke level kader. Artinya nggak perlu kayak latihan lagi, langsung betul, bisa aktivasi. Iya, perawat-perawat yang pernah dilatih, kader-kader yang pernah dilatih langsung bisa mengaktifasi, mengidentifikasi, sehingga mereka tahu. Tentu dibekali dengan psychological first aid, PFA yang terkenal. Psychological first aid itu kan bukan kemampuan untuk melakukan konseling, tapi kemampuan untuk bisa memberikan dukungan, maksudnya mendampingi seseorang yang ketika sedang menjadi korban apapun, itu bisa jauh lebih tenang, merasa ditemani. Jadi kemampuan untuk mendampingi sebenarnya psychological first aid, bukan kemampuan melakukan konseling psikologis. Nggak membuat seseorang itu menjadi pakar psikologi, dikasih pelatihan PFA itu tidak itu. Dikasih pelatihan PFA itu kita ngajarin sama orang, kalau lagi mendampingi orang sedang kesusahan, tolong tidak menurunkan dibilangnya toxic positivity. Sabar, kamu nggak apa-apa. Masih mending kamu seperti itu, pen olimpiade ya. Jadi saling, ada yang lebih susah, itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Jadi kemampuan untuk mendampingi yang baik itulah seperti itu. Gitu.
beda karakteristik, bencananya. beda. Iya, strategi turun ke lapangannya juga berbeda gitu. Tapi memang kalau misalnya tadi ada apa ya, pemahaman gitu, memang masyarakatnya sudah aware gitu, udah lebih gampang ya Lebih Bu, buat gampang ngolahinnya. melakukan aktivasinya seperti itu. Ibu, Ibu kan ini ya, jadi pembina ya Bu kalau nggak Iya, salah betul, di betul, betul. Denta Disaster and Emergency nursing team. Ya betul. Dan itu kan jadi dosen juga gitu. Pasti kan itu kan sangat menularkan gitu semangatnya ke anak-anak muda gitu. Itu gimana sih Ibu cara menularkan semangat atau apa yang Ibu bekali ke mereka untuk bisa turun langsung ke bencana itu? Oke. Yang pertama saya bangga dengan mahasiswa saya, anak-anak Denta ini. Bagi saya mahasiswa ini tenaganya sepertinya seperti tenaga alkali ya, baterai alkali. Hampir tidak pernah capek gitu. Tapi prinsipnya kalau di saya ketika melakukan pembinaan kepada Denta, memastikan bahwa semua pengurus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan dulu. Sebelum terjun menjadi relawan, sebelum turun menjadi relawan, pastikan mereka punya pengetahuan dan skill yang memadai. Maka biasanya di awal-awal kepengurusan Denta, itu kita akan fokus di bulan-bulan pertama itu hanya pelatihan. Ya, pertama tentu pelatihan bantuan hidup dasar. Ya, itu biasanya bareng dengan punyanya UIN juga. Kemudian nanti setelah pelatihan bantuan hidup dasar, yang kedua pelatihan tentang psychological first aid. Ya. Biasanya kelebihannya kalau ikut di Denta, saya akan tambahkan satu lagi, keterampilan melakukan stabilisasi emosi. Ya, jadi ada beberapa teknik khusus yang saya ajarkan ke mahasiswa menghadapi penyintas-penyintas seperti ini. Dukungan psikososialnya apa aja sih? Pendekatan psikologisnya seperti apa sih? Jadi ada beberapa terapi yang bisa diberikan kepada relawan yang punya background tenaga kesehatan. Itu namanya stabilisasi emosi. Nah, biasanya tuh saya latih dulu. Lanjut nanti kita akan spesifikan. Itu bantuan hidup dasar kan untuk semua jenis bencana. Nanti kita akan spesifikan kalau ternyata bencananya kebakaran, maka mereka harus punya skill bagaimana memadamkan api. Ya, biasanya nanti mereka mengundang. Waktu itu pernah ada kita yang datang ke Sudin kebakaran, ya, pemadam kebakaran, atau kita undang mereka. Nah, itu kalau kebakaran dan juga penanganan luka bakar. Gitu ya. Penanganan luka bakar pada tahap awal itu juga. Kemudian kemampuan melakukan evakuasi, karena kita nggak bisa evakuasi sembarangan. Nah, itu terlepas dari BHD. Jadi ada pelatihan tentang evakuasi. Memastikan bahwa mereka memiliki skill itu dulu, baru setelah itu mereka boleh fokus. Saya biasanya fokusnya tolong dong kesiapsiagaannya ditingkatkan, terutama kepada masyarakat di sekitar UIN. Yuk kita latihan, simulasi bencana. Mau di level sekolah, mau di level masyarakat. Seperti itu. Dan terus apa lagi ya, memastikan mereka membuka jejaring kerjasama dengan berbagai macam LSM yang bergerak di bidang kebencanaan. Jadi Dompet Duafa, kemudian NU juga, MDMC ya juga bersama-sama dan menggandeng LSM-LSM lain. Makanya saya bilang mereka kayak seperti baterai alkalin yang tidak ada habisnya. Bisa-bisanya mereka terjun jadi relawan gitu ya. Bu, ada bencana di sini, saya berangkat. Oke. Bu, termasuk penanganan terhadap kerusuhan massal itu wajib dimiliki. Ya, kemampuan karena itu juga mass casualty namanya, bencana karena kerusuhan massal. Itu bagian dari bencana dan mereka punya kemampuan itu juga dilatih. Karena terbukti, mereka nanti turun, Bu, diminta jadi relawan kesehatan untuk demo di mana. Demo di mana? Karena itu masuk kategori kalau ada terjadi kerusuhan massal, maka penanganan bencana di situ juga bermain. Seperti itu. Dari ini ya, Bu, dari turun bencana Ibu gitu, pengalaman gitu, refleksi apa sih yang Ibu dapat gitu saat turun bencana gitu, kayak mungkin kearifan lokal seperti apa yang Ibu akhirnya oh iya ternyata seperti ini gitu. Betul. Kalau saya dari sisi mental health, kesehatan jiwa, saya menemukan satu refleksi yang bagus sekali. Saya ingat waktu saya sekolah S2, saya tetap S2 dan S3 saya di Jepang, karena saya memang concern tentang bencana. Ketika dunia barat muncul sebuah teori tentang PTG,
post traumatic growth. Artinya setelah terjatuh menjadi akibat jadi penyintas bencana, kan kadang-kadang orang trauma, kemudian mengalami guncangan psikologis yang hebat. Tapi ada fenomena namanya post traumatic growth. Orang yang setelah melewati bencana hebat, tiba-tiba dia menjadi orang yang menjadi arif, menjadi sangat bijaksana. Dia bisa mengambil pelajaran akibat bencana, menjadi jauh lebih sabar, tawakal menjalani bencana. Dunia Barat baru menemukan konsep itu, PTG. Dan mereka akhirnya mengklaim bahwa ini adalah post traumatic growth. Tapi apa yang saya dapatkan ketika saya terjun bencana, itu adalah fenomena keseharian yang saya temui terhadap penyintas bencana di Indonesia. Bayangkan ketika kita ngobrol dengan para penyintas, mereka akan bilang, iya saya terima ini takdir dari Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani dengan sabar. Konsep-konsep itu yang sebenarnya itu tuh harusnya lahirnya dari Indonesia. Karena penyintas bencana di Indonesia jauh lebih kuat menghadapi peristiwa traumatik dibandingkan dengan penyintas-penyintas dari negara yang sudah maju, di mana keseharian mereka sudah sangat nyaman. Mereka luar biasa nyaman, transportasi umum bagus, indeks kebahagiaannya tinggi. Terus tiba-tiba sekalinya kena bencana, mereka benar-benar jatuh dan sampai harus menjalani program recovery traumanya itu sampai memanjang. Karena saya juga magang di Hyogo Traumatic Institute, Institut Trauma di Hyogo, yaitu untuk menangani para penyintas bencana gempa Kobe yang tahun 95. Itu masih ditreatment oleh para profesional kesehatan jiwa. Sebegitu beratnya bagi mereka untuk bisa balik lagi normal, back to normal. Tapi penyintas bencana di tsunami Aceh yang luar biasa, penyintas bencana di Lombok, di Selat Sunda, itu bisa seperti ya memang kayak orang mati lampu, hebat, abis itu besokannya menjalani kehidupan sehari-hari. Hal itu yang membuat saya merasa bahwa PTG ini harusnya ilmunya keluarnya dari Indonesia duluan. Gak bisa dunia barat mengklaim, karena fenomena ini Anda akan temui di Indonesia dengan mudah. Itu yang saya menjadikan sebuah refleksi yang membuat saya merasa bahwa inilah kehebatannya penyintas bencana di Indonesia. Kemampuan untuk pulih secara alaminya itu luar biasa. Karena kita punya agama, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, apapun, keyakinan bahwa ada kekuatan di luar sana yang nggak bisa diatur, nggak bisa di request. Itu membuat kita ngerasa ketika ditimpah musibah bisa langsung menyadari bahwa saya nggak bisa melakukan apa-apa, ini cuma kuasa Allah. Mau menyalahkan diri sendiri juga, ya kalau udah takdir mau bagaimana gitu. Beda dengan, terutama saya tinggal di Jepang, mereka ateis, sehingga konsep bahwa ada kekuatan di luar sana yang mereka tidak bisa pahami, sehingga cenderung ketika saudaranya, teman terdekat yang menjadi korban bencana, mereka akan cenderung menyalahkan diri sendiri, seolah-olah bahwa saya selamat sendiri, tapi sahabat saya, istri saya, pasangan saya, anak saya itu tidak selamat. Saya ini orang jahat karena bisa menyelamatkan mereka. Yang itu yang bagi saya refleksi saya yang temui sepanjang saya terlibat dalam penanganan bencana, dan bagi saya memang agak terlambat Indonesia mengklaim, mengklaim ya, karena dunia barat udah langsung mengklaim duluan ketika lihat fenomena itu. Oke, itu aja dari saya. Tapi menarik banget ya Bu tadi, maksudnya gimana sebenarnya kita sudah tangguh lebih dulu gitu, tapi memang kurang sadar gitu. Betul. Akhirnya nggak dijadikan sebagai betul ilmu gitu. Ya itu lagi Bu, balik lagi tadi ke anak muda ya Bu, misalnya tadi sebenarnya sejauh mana sih misalnya anak muda gitu atau perawat-perawat muda gitu harus terlibat di kebencanaan Bu gitu, mungkin ada do's and don't-nya gitu kan, karena kan mungkin kan masih muda ya, gitu, betul, atau betul. ada wejangan apa seperti apa gitu. Ya, baik. Untuk para perawat-perawat muda, saya yakin siapapun yang sudah belajar dunia keperawatan, tidak perlu dunia keperawatan, siapapun yang melihat peristiwa bencana pasti ada rasa tergerak untuk turun menjadi seorang relawan. Nah, apalagi seorang perawat sejak dari duduk bangku kuliah itu sudah terpapar dengan bagaimana melakukan penanganan kesehatan kepada orang yang mengalami cedera, pasti ingin sekali terjun menjadi relawan. Yang pasti adalah yang harus dilakukan punya skill dulu.
Ya, jangan mentang-mentang udah bisa pasang infus, mentang-mentang udah bisa ngitung tetesan cairan pasien, udah kayaknya saya sanggup deh turun. Ya. Yang kedua, punya skill dulu, karena kondisi bencana itu beda dengan kondisi keseharian di tatanan layanan kesehatan, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, itu kondisinya beda. Fasilitasnya tidak memadai, mau menerapkan prinsip steril yang ideal sangat sulit gitu ya. Jadi memang butuh kemampuan skill khusus. Kemudian yang kedua, jangan pernah terjun sekalipun Anda masuk menjadi relawan-relawan kesehatan di LSM. Jangan pernah terjun sendiri. Ya, oh saya relawan ini berangkat tanpa melakukan koordinasi. Karena yang tahu di lapangan adalah insiden komandernya. Ya, yang pegang sekali gimana kondisi. Daerah zero ground itu adalah daerah yang paling berbahaya. Jangan sampai relawan-relawan muda, perawat-perawat muda yang ingin terjun malah menjadi korban sekunder, ya, menyusahkan tenaga di lapangan. Pastikan selalu bergandengan dengan pemerintah daerah atau LSM besar, ya, seperti NU, MDMC, Dompet Duafa, ya, LKC, itu sudah memiliki jaringan yang cukup stabil. Kalau masih tergabung dalam relawan-relawan baru, pastikan punya jejaring dengan mereka, sehingga ketika turun tahu turunnya di mana, kebutuhan yang diperlukan apa. Karena walaupun sama-sama bencananya gempa, tapi karakteristik geografisnya pasti akan berbeda. Walaupun sama-sama gempa, tapi kerentanan setiap daerah itu berbeda. Jadi pastikan turun ke sana selalu bergandengan dengan LSM besar, supaya tahu tepat memberikan pertolongan. Itu saja. Menarik banget ya Bu. Kan kebetulan kemarin tuh Hari Perawat ya Bu, kalau nggak Betul, salah. tanggal Bu. 12 Iya. Mei. Gimana Bu, maksudnya apa yang ingin Ibu sampaikan gitu Bu, harapannya gitu? Baik, harapan saya tema Perawat Internasional tahun ini adalah Our Nurses, Our Future, Strengthening the Economy. Jadi ternyata perawat ini adalah bagian dari masa depan yang bisa memperkuat kondisi ekonomi. Ingin memastikan bahwa perawat punya peran penting terhadap kemajuan sebuah negara. Karena apa? Karena perawat punya kontribusi terhadap kenaikan tingkat kesehatan masyarakat. Nah, jadi harapan saya adalah perawat kembali lagi mengingatkan bahwa mengajak masyarakat untuk hidup jauh lebih sehat. Kemudian peran perawat tidak hanya terbatas di rumah sakit, peran perawat ada di puskesmas. Tapi ketika di puskesmas tidak fokus pada kuratif saja ya, pengobatan pasien-pasien di puskesmas, tapi juga bagaimana melakukan screening, penapisan, pemeriksaan, identifikasi awal, apa sih masalah kesehatan, supaya apa, makin tinggi tingkat kesehatan di masyarakat, maka makin tinggi juga keadaan perekonomian di sebuah negara. Itu yang ingin saya sampaikan kepada sejawat semuanya di Hari Perawat Internasional yang jatuh di tanggal 12 Mei. Our Nurses, Our Future. Menarik banget Bu. Baik, makasih banget Bu. Sama-sama. Sangat insightful saya Bu. Saya yang nggak terlalu tahu nih di dunia keperawatan, ternyata seperti ini gitu. Menarik banget sih Bu. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Bu. Kori. Terima kasih sudah berkenan ingin tahu tentang profesi perawat. Iya. Baik. Jadi terima kasih banyak Sobat DC. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.